Perkenalkan, nama saya Nela Azhara Indra Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar transformasional. Teori belajar transformasional ditemukan oleh Jack Maziro pada tahun 1978, memperkenalkan teori belajar transformasional yang menekankan refleksi kritis. Teori ini banyak digunakan dalam pendidikan orang dewasa untuk membantu pembelajar memahami ulang nilai dan keyakinannya. Teori belajar transformasional adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada perubahan cara berpikir dan cara pandang seseorang. Belajar tidak hanya soal menambah pengetahuan, tetapi juga bagaimana seseorang memahami ulang makna dari pengalamannya. Teori belajar transformasional menjelaskan proses di mana seseorang mengalami perubahan mendalam pada pola pikir, keyakinan, dan cara memahami dunia melalui refleksi terhadap pengalaman hidupnya. Proses ini membantu individu menjadi lebih terbuka terhadap sudut pandang baru dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Hal-hal penting dalam teori belajar transformasional, yang pertama, frame of reference, yaitu cara seseorang menafsirkan dunia dan pengalaman hidup. Yang kedua, habit of mind, kebiasaan berpikir yang terbentuk dari pengalaman sebelumnya. Yang ketiga ada point of view, yaitu sudut pandang yang dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai pribadi. Yang keempat ada disorienting dilemma atau situasi atau sesuatu yang mengguncang keyakinan lama, mendorong seseorang untuk berpikir ulang tentang pandangannya. Tahapan pembelajaran transformatif menurut Maziro yaitu yang pertama, dilema yang membingungkan, yang kedua, pemeriksaan diri, yang ketiga, penilaian kritis terhadap asumsi, yang keempat, pengakuan bahwa orang lain telah mengalami transformatif serupa, yang kelima, eksplorasi peran atau tindakan baru, yang keenam, pengembangan rencana tindakan, yang ketujuh, mempelajari keterampilan baru, yang kedelapan, mencoba rencana tersebut, yang kesembilan, mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri dalam peran baru, yang kesepuluh, mengintegrasikan pandangan baru ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardika Kaucar Akbar. NIM saya yaitu 033. Kali ini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Penerapan dalam pembelajaran. Menghindarkan studi kasus atau pengalaman yang menantang asumsi siswa. Mendorong diskusi terbuka agar siswa bisa saling bertukar pandangan. Memberikan waktu bagi peserta untuk melakukan refleksi pribadi. Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata. Memberikan dukungan emosional selama proses perubahan berlangsung. Kelebihan teori transformasional. Mendorong perubahan berpikir yang mendalam. Membentuk individu yang reflektif dan kritis. Relevan dalam pendidikan dewasa. Kelemahan teori belajar transformasional. Prosesnya panjang dan tidak mudah diukur. Tidak semua individu siap untuk berubah. Kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pembelajaran. Contoh penerapan. Dalam teori belajar transformasional, mahasiswa diajak untuk mengubah cara berpikir melalui refleksi kritis terhadap pengalaman belajar. Misalnya, pada mata kuliah rangkaian listrik, dosen memberi proyek merancang alat penghemat energi rumah tangga. Mahasiswa awalnya hanya fokus pada teori rangkaian, namun setelah melalui refleksi, diskusi, dan praktek, mereka menyadari pentingnya efisiensi energi dan tanggung jawab sosial dalam penerapan teknologi. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menambah pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk cara pandang baru yang lebih kritis dan bermakna. Kesimpulan, teori belajar transformasional menekankan perubahan cara berpikir melalui refleksi dan pengalaman. Pembelajaran yang bermakna bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga mengubah cara seseorang memahami dirinya dan dunia.
Dengan menerapkan teori ini, pendidik dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang lebih kritis, terbuka, dan sadar terhadap perubahan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.